absen dulu ya. Ya, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Selma, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Ica, Sakit, Bu. udah berapa hari? 2 hari, Bu. Udah dilihat? Belum. Lain kali kalau ada teman yang sakit, anak sekalian harus melihatnya ya. Ya, Bu. Dia butuh bantuan kita. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau bertanya, apa tujuan Ananda datang ke sekolah kita ini? Belajar, Bu. Satu-satu. Ya, April? Belajar, Bu. Ya, bagus. Sama? Menuntut ilmu. Tasya? Berubah nasib. Ya, bagus. Apa cita-cita Ananda sekalian datang ke sekolah ini? Semuanya bagus, menuntut ilmu, mencari teman, berubah nasib. Itu semua betul. Tapi di sini Ibu akan memberikan kalian motivasi. Kalian pernah melihat kata-kata menjada wajada? Pernah. Tahu artinya? Tahu. Apa? Siapa yang bersungguh-sungguh Ya, kasih kan? dapat. Maka dari itu Ananda sekalian harus rajin dan benar-benar bersekolah dan menuntut Ilmu. Jangan malas-malas, jangan main-main. Lihat mejanya masih berantakan. Coba rapikan dulu mejanya. Awalnya diambil. Sudah? Sudah, Bu. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar mengikuti proses belajar mengajar dari awal sampai Akhir. Ibu tidak ingin selama proses belajar mengajar dengan Ibu Ananda sekalian ribut, berisik, dan juga nanti main-main. Bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Nah, maka dari itu apapun yang menghalang di atas meja kalian kecuali mata pelajaran kita pada pagi hari ini silahkan dibuang dulu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, apa? Kurban, Bu. Kurban? Iya. Apa itu pengertian kurban? Apa itu pengertian kurban? Siapa? Bisa angkat tangan? Ya? Angkat tangan siapa yang belajar tadi malam? Ya, sepertinya Tasya tidak belajar tadi malam ya. Jadi dia tidak boleh dicontoh. April, kalian tahu materi kita minggu lalu? Kita membahas kaidah-kaidah usuliyah. Ingat? Ya. Ya, April? Apa Ya. itu kaidah usuliyah yang tentang apa kita bahas kemarin? Amar. Silakan. Siapa yang tahu? Ya. Selma, silakan. Amar adalah permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Ya, Tasya bisa? Mengerti? Ngerti, Bu. Ingat kan materinya minggu lalu? Ingat, Bu. April? Ingat, Bu. Nah, bagus. April, aplaus kepada Selma. Minggu lalu kita telah membahas tentang kaidah-kaidah usuliyah. Yang mana kaidah usuliyah ini sangat penting bagi kehidupan kita karena dia menyangkut apa yang ada di Al-Quran, apa makna dan apa artinya. Jadi kalau tidak ada kaidah-kaidah ini maka kita akan sulit dalam menemukan maksud dan makna dari ayat per ayat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kaidah usuliyah yang minggu lalu kita bahas yaitu tentang pengertian Amar. yang mana apa tadi? Apa sama? Permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi Ya, lebih rendah. bagus. Maksud dari permintaan kedudukan orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah itu adalah misalnya Tasya dia memiliki
Baik. Siapa yang pernah mendengar kata-kata am dan khas? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak? Baik. Kita akan bahas poin yang pertama yaitu mengenai apa itu am itu sendiri ya Nanda. Kita akan mencari tahu pengertian dari am. Selama Ibu mencatat, Ananda jangan menulis ya. Yang pertama, am itu terdapat dua versi, secara bahasa dan secara istilah. Kita bahas secara bahasa. Yang kedua secara istilah. Nah, secara bahasa am adalah umum dan merata. Umum dan merata. Sedangkan secara istilah suatu makna yang mempunyai satu arti dan juga Makna. satu makna yang mencakup seluruh Nah, ada yang tahu apa maksud dari pengertian ini? Tidak, Bu. Nah, jadi maksud dari am ini adalah secara umum dan secara bahasa dia umum dan merata. Sedangkan secara istilah makna yang mencakup keseluruhan. Maksudnya di sini am ini dia membahas satu makna tapi dia mencakup keseluruhan. Maksudnya ada kata-kata al-ihsan di dalam Al-Qur'an kan? Artinya manusia. Nah, kata-kata manusia ini dia bilang nggak manusia pertama namanya ini, manusia kedua ini namanya tidak kan? Nah, itulah gunanya am, dia mencakup keseluruhan. Al-ihsan manusia berarti dia menyangkut seluruh yang manusia itu. Nah, itulah gunanya am ini. Am ini memberikan makna satu aja kalimat tapi dia menyangkut keseluruhan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baik, jika tidak kita lanjut ke lafaz am itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang kedua, lafaz dari am. Jadi, am ini juga memiliki lafaz yang mana lafaznya itu ada kata-kata dalam bahasa Arab yaitu dapat dilihat kan? Kala. Kala. Yang mana arti kala ini yaitu setiap. Lafaz an ini dia kecil tapi dia memiliki makna yang begitu dalam. Yang kedua yaitu jamaah. Yang memiliki arti keseluruhan atau seluruhnya. Nah, jadi am ini lafaznya itu ada kala. Di dalam Al-Quran juga kita telah melihat kala dan juga jamaah itu setiap dan seluruhnya. Jadi biar Anda lebih paham dengan maksud dari am ini, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu terdapat dalam surah Al-Imran 183. Silakan buka Al-Quran Anda. Apa yang silakan buka Al-Qurannya dulu. Dalam surah Al-Imran ya. Ayat 185, Bu. Ya, silakan baca. Setiap yang bernyawa dan akan merasakan mati. Ayatnya dibacakan ya, April. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan artinya. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, itulah maksud dari lafaz am ini. Lafaz am ini dia berbicara tentang satu kalimat tapi penuh dengan makna yang seluruhnya. Artinya tadi setiap yang bernyawa pasti akan Merasakan mati. Apakah ada di dalam ayat itu dia bilang setiap yang bernyawa itu siapa saja? Tidak. Nah, tidak kan? Berarti dia menyangkut keseluruhan. Nah, di situ maksud ayat itu. Dan inilah fungsinya am itu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Ada yang kurang mengerti? Tidak. Kita lanjut? Lanjut. Masih semangat? Masih. Oke. Kita lanjut ke yang poin selanjutnya yaitu contoh dari am ya.
contoh dari am ini, dia juga memiliki makna yang sama seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Dia mencakup keseluruhannya, seperti ada ayat yang menjelaskan itu ma ro'aitu rojula, yang artinya aku tidak melihat seorang pun. Dari ayat ini dia tidak melihat seorang pun. Kita juga tidak melihat seorang pun kan? Kalau kita bisa berdiri kita tidak melihat seorang pun, berarti seorang pun itu berarti semuanya kan? Kalau dia melihat satu orang pun pasti dia berkata aku melihat seseorang di sana. Itu untuk satu orang, tapi dia tidak melihat seorang pun, berarti untuk keseluruhan. Nah, inilah am itu. Jadi am ini adalah satu kalimat dengan satu makna yang menyeluruh. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dicatat dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Bisa dihapus? Bisa. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke poin pengertian khas. Tahu apa itu khas? Tidak. Nah, khas ini juga memiliki dua istilah, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, yang kedua secara apa Nanda? Tidak. Ingat, perhatikan, nanti Ibu akan nyuruh kalian untuk menjawab apa yang Ibu perintahkan ya. Nah, secara bahasa, khas ini adalah khusus atau tertentu. Sama seperti kata-katanya itu khas, tertentu. Sedangkan secara istilah, yaitu lafaz yang menunjukkan satu makna. Nah, ada yang tahu apa maksudnya? Apakah Anda tahu apa maksud dari lafaz yang menunjukkan satu makna? Tidak. Nah, jadi khas ini adalah maksudnya adalah menceritakan perorangan atau satu orang saja, tidak menyeluruh. Jadi khas ini dia menceritakan satu orang, misalnya seperti dia menceritakan khusus Ibrahim saja, Al-Malik saja, tidak lebih dari itu. Jadi beda, am dengan khas berbeda. Kalau khas ini dia khusus hanya untuk satu orang saja, sedangkan am tadi apa? Menyeluruh. Ya, pintar. Nah, jadi khas ini dia itu menceritakan hanya satu orang tertentu saja yang dia ceritakan di dalamnya, dan juga makna yang ada di dalamnya hanya untuk satu orang. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu lafaz dari khas ini seperti apa? Lafaz khas ini ada 4 ya Nanda. Yang pertama itu mutlak. Ingat, Mutlak. Yang kedua apa? Khas. Khas. Yang ketiga? Amat. Yang keempat
Ibu hanya mencontohkan kepada yang 4 poin ini saja. Jadi anak-anak semua harus benar-benar memperhatikan. Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan kepada anak. Bisa Ya, dipahami? Bu. Bisa, Bu. Nah, kita lanjut ya. Ya. Yang C yaitu contoh khas. Nah, contoh khas sendiri tadi sudah Ibu jelaskan dalam lafaz khas yang mutlak, khas, dan juga amar tadi. Yang mana lafaz khas dari pengertian khas adalah khusus atau tertentu, lafaz yang menunjukkan makna. Jadi kita diperintahkan untuk membayar zakat, melaksanakan sholat, karena itu merupakan perintah yang benar-benar untuk diri kita sendiri. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, silakan Anda catat. Sudah selesai? Ya, Bu. Bisa Ibu hapus? Bisa. Karena Ibu akan ngetes kalian ya. Siap? Siap. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan berikan kalian soal 1 per orang. Nanti kalian akan praktekkan ke depan. Apakah kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu bahas tadi? Tema membahas tentang pengertian kaidah usuliyah yang pertama. April dia membahas pengertian am itu apa? Kalian cari jawabannya. Tasya membahas pengertian khas. Kalian catat jawaban kalian masing-masing. Ibu beri waktu selama 2 menit. Jika sudah, nanti bilang sama Ibu ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan siapa yang maju terlebih dahulu? Selma? Ya, silakan ke depan. Dengarkan ya. Kaidah usuliyah. Usuliyah.